Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Anak Buah Bagi. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara naik pangkat dalam kelompok Yonko. Sebelum video pembahasannya dimulai, Anak Buah Bagi pengen ngajak teman-teman untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Bagi. Karena di channel ini akan ada banyak video pembahasan yang menarik untuk teman-teman tonton. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di One Piece chapter 979, kita mengetahui bahwa di dalam struktur bajak laut Boas Kaido menggunakan sistem meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Intinya, jika seseorang mampu membuktikan kualitasnya dan berjasa banyak, orang itu akan mendapatkan kenaikan pangkat. Sebaliknya, jika seseorang tak mampu membuktikan kualitasnya dan tidak atau sedikit berjasa, maka orang tersebut akan tetap ada di kalangan bawah struktur hierarki kelompoknya. Tentunya, sistem seperti ini sangat cocok bagi kelompok bajak laut Boas Kaido, di mana Kaido ingin membuat satu pasukan bajak laut yang kuat dan terdiri dari pengguna buah iblis Zoan. Jadi, jika kita ingin mengetahui seberapa kuat anggota bajak laut Boas, kita bisa menakar dari jabatan yang dipegang oleh orang tersebut. Contohnya, untuk hal ini, kita bisa melihat dari kedudukan 3 anggota generasi terburuk yang bergabung dengan bajak laut Boas Kaido, yaitu X-Drake, Hawkins, dan Apu. X-Drake yang telah bergabung lebih awal di bajak laut Boas mampu membuktikan kualitas kekuatan dan jasanya kepada Kaido, sehingga ia mampu meraih posisi Tobiropo. Sedangkan Hawkins dan Apu yang bergabung karena ditundukkan oleh Kaido dan terbilang baru bergabung, posisinya masih menempati jajaran headliner. Kita tahu, Drake adalah bajak laut gadungan yang menyusup ke jajaran bajak laut Boas untuk memata-matai mereka. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, Drake harus memiliki posisi yang cukup tinggi di bajak laut Boas. Tetapi, Drake merasa posisinya sebagai Tobiropo sudah cukup untuk melaksanakan tujuan utamanya. Maka dari itu, Drake tidak tertarik untuk mengisi posisi All-Star bajak laut Boas ketika Kaido membuat sayembara berhadiah hak untuk menantang All-Star dan naik pangkat untuk anggota Tobiropo yang berhasil menaklukkan stipulasi dari Kaido. Dan untuk All-Star dari Kaido ini sendiri, yaitu King, Queen, dan Jack, bisa dilihat melalui urutannya bahwa King adalah All-Star yang terkuat, bisa dibilang sebagai tangan kanan Kaido yang sejati. Buktinya adalah ketika King mampu menghalau kelompok bajak laut Big Mom seorang diri. Ya, menghalau seorang Yonko dan kelompok bajak lautnya sendirian. Lalu diikuti oleh Queen yang bertugas selayaknya manajer HRD yang mengurusi urusan sumber daya manusia. Diikuti dengan Jack di urutan ketiga, jajaran All-Star yang lebih banyak bertugas sebagai petugas lapangan di luar wilayah Kaido. Jadi, bisa dikonfirmasi bahwa bajak laut Boas menggunakan sistem meritokrasi. Lalu, bagaimana dengan Yonko yang lainnya seperti Blackbeard, Big Mom, Shanks, dan bahkan Whitebeard? Seperti apa struktur kelompok mereka? Apa sistem yang mereka gunakan untuk mengatur dan mengelola kelompok bajak laut mereka yang perkasa? Apakah mereka juga menggunakan sistem meritokrasi sama seperti Kaido? Mari kita bahas satu persatu dan kita cari tahu bersama-sama. Sepertinya, semua Yonko menggunakan sistem meritokrasi dalam kelompok mereka. Kekuatan adalah komponen yang sangat esensial bagi kelompok Yonko. Tetapi, dalam kelompok Whitebeard dan Shanks ada sesuatu yang sedikit berbeda daripada kelompok Yonko yang lainnya. Kita bahas itu nanti. Blackbeard juga nampaknya mempunyai sistem unik yang tersendiri. Kita juga akan membahasnya nanti. Lalu, bagaimana dengan Big Mom? Kelompok bajak laut Big Mom sangatlah unik, di mana Big Mom melahirkan anggota bajak lautnya. Karena kebanyakan dari 85 anak Big Mom menjadi petinggi di bajak laut Big Mom. Asas kekeluargaan dalam bajak laut Big Mom juga sangat dominan. Tak hanya menjadikan anaknya sebagai anggota bajak lautnya,
Tetapi Big Mom juga terkadang menggunakan diplomasi perjodohan untuk menambah aliansi dan kekuatan tempurnya. Contoh nyatanya adalah ketika Big Mom menikahkan anaknya Charlotte Chiffon untuk dinikahkan dengan kapten geng BG dan menjadikan BG sebagai kepala keamanan di wilayahnya. Lalu, di mana letak sistem meritokrasi dalam kelompok bajak laut Big Mom? Big Mom sangat bergantung kepada kualitas kekuatan dan jasa dari anak-anaknya. Hal ini sangat berbeda dengan Kaido yang ingin orang-orang yang kuat untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Kaido pernah mengajak Asura Doji untuk bergabung ke dalam kelompoknya setelah mengetahui kualitas kekuatannya. Bahkan Kaido ingin membuat Kid dan Luffy tunduk untuk dijadikan kedua supernova ini sebagai bawahannya. Ini berbanding terbalik dengan sistem meritokrasi kekeluargaan milik Big Mom. Usia dari anaknya menjadi salah satu faktor penting bagi sistem meritokrasi dalam struktur jabatan bajak laut Big Mom. Tetapi tidak hanya itu saja. Smoothie bukanlah putri tertua dari Big Mom. Cracker juga bukan putra tertua dari Big Mom. Katakuri memang salah satu putra sulungnya. Begitu juga dengan Perospero sebagai putra tertua Big Mom. Tetapi Katakuri yang lebih muda daripada Perospero menduduki jabatan sebagai komandan manis, posisi jabatan tertinggi setelah kapten di bajak laut Big Mom. Ini menunjukkan bahwa kualitas kekuatan juga jadi hal yang penting dan dibutuhkan untuk menjadi petinggi di kelompok Big Mom. Perospero pernah berkata, jika terjadi sesuatu dengan Big Mom, misalnya Big Mom dikalahkan atau meninggal, Perospero mengklaim bahwa bajak laut Big Mom akan berganti menjadi bajak laut Perospero, di mana banyak saudaranya yang tidak setuju dan menyebut Katakuri lebih pantas menjadi pengganti dari Big Mom karena kekuatan dan pengalamannya. Ini menunjukkan ada hal disfungsional dalam struktur bajak laut Big Mom. Apalagi Big Mom cenderung menjadi inkompeten ketika lepas kendali karena rasa lapar berlebihnya. Belum lagi ego dari anak-anaknya. Ini bisa menjadi sebuah bibit masalah di kemudian hari. Apalagi Big Mom menggunakan para homiesnya untuk banyak aspek dalam aktivitas dan wilayah bajak lautnya. Bayangkan, jika Big Mom dikalahkan atau mati, maka para homiesnya juga akan lepas kendali bahkan tak berfungsi sama sekali. Hal ini akan menimbulkan kekacauan di wilayah milik Big Mom. Contoh nyata dari meritokrasi dalam bajak laut Big Mom adalah ketika Charlotte Snack dikalahkan oleh Uruge. Snack turun pangkat. Awalnya komandan manis Big Mom ada 4. Tetapi setelah Snack dikalahkan, sekarang hanya ada 3 komandan manis bajak laut Big Mom yang tersisa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelompok bajak laut Big Mom menganut sistem meritokrasi kekeluargaan. Dan saya percaya bahwa ketika nanti Big Mom dikalahkan, akan terjadi konflik internal dalam kelompoknya. Karena kelompok bajak laut Big Mom sangat bergantung kepada sosok Katakuri. Bagaimana dengan Queen dan Jack di bajak laut Kaido? Jack diutus Kaido ke Zou untuk mencari Raizo. Meskipun tak menemukan apa yang dicarinya, tetapi Jack sukses memporak-porandakan kerajaan Mokomo hingga membuat Nekomamushi dan Inuarashi kehilangan salah satu anggota tubuh mereka. Ketika Jack diutus untuk membebaskan Doflamingo, sayangnya ia bertemu lawan yang tangguh seperti Fujitora dan Sengoku. Ketika disuruh kembali untuk balik ke Zou lagi, Jack sukses melukai Zou, hanya saja gagal ketika Momonosuke memerintahkan Zunisha untuk menghempaskan Jack. Jack membuktikan kompetensinya sebagai All-Star Kaido meskipun tidak sukses dalam misinya, karena banyak mendapati rintangan berat dalam melakukan tugasnya. Lalu, bagaimana dengan Queen? Saya pikir, Queen melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk mengurus Big Mom, dibandingkan dengan komandan manis Big Mom seperti Smoothie yang kontribusinya terlihat minim di arc Whole Cake Island. Kontribusi Cracker untuk upayanya menghentikan Luffy terbilang cukup lumayan. Tetapi pertahanannya yang lemah dan terlalu bergantung kepada General Biscuitnya membuat ia mampu dikalahkan oleh Luffy. Di sini terlihat ada perbedaan mindset dan independensi antara para komandan Yonko di bajak laut Kaido dan Big Mom. Tapi sistem meritokrasi kedua Yonko ini juga bisa menimbulkan masalah tersendiri, di mana akan selalu ada orang dengan ambisi yang tinggi untuk saling berebut jabatan tertinggi. Dan
Ini bisa menjadi awal dari konflik internal yang lebih rumit dan serius ke depannya. Semestinya, kedua Yonko ini melihat ke belakang lagi untuk belajar dari pengalaman semasa mereka tergabung dalam bajak laut Rocks. Lalu, bagaimana dengan Shanks dan Whitebeard? Mereka adalah orang yang cukup diplomatis. Dalam kru bajak laut rambut merah, Shanks mencari dan merekrut krunya sendiri, terutama orang dengan kekuatan dan reputasi yang tersohor di lautan. Sebagai contohnya adalah Yasop, seorang penembak runduk dan penembak jitu yang terkenal di seluruh penjuru East Blue, bahkan sebelum bergabung dengan kelompok bajak laut rambut merah Shanks. Kemungkinan besar, bajak laut rambut merah diisi oleh orang-orang yang seperti Yasop ini, di mana mereka mempunyai kekuatan dan reputasi yang diakui secara luas sebelum bergabung dengan kelompok bajak laut rambut merah. Tentunya, kekuatan juga menjadi acuan utama dalam struktur bajak laut rambut merah. Mungkin inilah alasan Shanks merekrut anggotanya. Tetapi, tentang bagaimana cara anggotanya menjadi seorang petinggi di bajak laut rambut merah, mungkin berdasarkan relasi kedekatan dan kepercayaan dengan sang kapten. Berlanjut ke kru bajak laut Whitebeard. Di sini yang menarik, berbeda dengan Shanks yang merekrut orang-orang kuat untuk bergabung ke dalam krunya, Whitebeard menampung hampir semua orang yang ingin bergabung menjadi anggota krunya. Hampir mirip seperti panti asuhan yang mengapung di lautan, di mana Whitebeard menganggap hampir semua anggotanya sebagai anak kecuali Kozuki Oden yang dianggap sebagai saudaranya. Bedanya, panti asuhan ini kekuatannya sangat menakutkan, bahkan memiliki wilayah jajahan. Ketika ia membagi kelompoknya menjadi 5 divisi, tentunya Whitebeard memilih sendiri siapa yang ia anggap pantas menjadi komandan divisinya. Tetapi, ketika posisi komandan divisi 2 yang lama kosong setelah Kozuki Oden meninggalkan bajak laut Whitebeard dan dipinjam oleh kru bajak laut Roger, Whitebeard memberikan keleluasaan kepada anggota krunya untuk memilih siapa yang pantas mengisi posisi komandan divisi keduanya. Tentunya, kandidat posisi komandan divisi keduanya ini adalah orang-orang yang kuat, seperti Teach dan Ace. Bahkan reputasi Ace sudah dikenal luas sebagai bajak laut rookie super dengan kelompok bajak laut Spade-nya, sebelum bergabung menjadi anggota kru bajak laut Whitebeard. Di sini, kita menemukan sistem meritokrasi dalam bajak laut Whitebeard dalam bentuk voting atau pemungutan suara. Meskipun waktu itu Teach lebih senior daripada Ace, tetapi Teach setuju kepada Ace untuk mendukung Ace menjadi komandan divisi kedua bajak laut Whitebeard. Sedangkan dalam struktur bajak laut Blackbeard menganut sistem meritokrasi yang cukup ganjil dan aneh, di mana kita tahu 10 kapten Titanicnya terdiri dari anggota yang bergabung dengannya sejak awal dikombinasikan dengan mantan tahanan level 6 Impel Down yang dibebaskannya. Contohnya adalah ketika Jesus Burgess menjadi kapten kapal Titanicnya yang pertama, bukannya Shiryu Sang Hujan, meskipun Shiryu cenderung terlihat lebih kuat daripada Burgess. Yang lebih aneh lagi, mantan Laksamana Angkatan Laut Kuzan alias Aokiji tidak menjadi bagian dari 10 kapten Titanicnya. Bayangkan, orang sekuat Aokiji tidak menempati posisi jabatan tertinggi di bawah kapten dalam kasus ini, Admiral bajak laut Blackbeard. Apakah sistem meritokrasi Blackbeard berdasarkan kedekatan dan kepercayaan seperti halnya di dalam struktur kelompok bajak laut merah? Atau ada hal atau sesuatu yang lain? Untuk sementara ini, kita tidak bisa menyimpulkan tentang sistem meritokrasi yang dipakai oleh Blackbeard ini. Sekian untuk video pembahasan kali ini tentang bagaimana caranya naik pangkat dalam kelompok bajak laut Yonko. Menurut teman-teman, siapa yang memiliki sistem meritokrasi yang terbaik di antara para Yonko ini? Siapa Yonko favorit kalian? Kalau diberi kesempatan untuk bergabung ke dalam bajak laut Yonko, kalian ingin bergabung kemana? Bajak laut Boas Kaido, bajak laut Big Mom, bajak laut rambut merah, bajak laut Whitebeard, atau bajak laut Blackbeard? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Buah Bagi dan nyalakan notifikasinya. Pencet tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Bagi.
Sampai jumpa di video anak bagi yang selanjutnya. Ciao.